Sebab dulu konflik di sini itu tegang, guys. Konflik batas antara Indonesia dan Malaysia Konflik, mengenai juga menjadi intens. Kedua Bener, negara tegang memiliki sempat pandangan dulu ya. yang berbeda tentang batas wilayah dan sumber daya alam yang ada di pulau tersebut. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, tertera di layar kaca Anda itu ialah Pulau Sebatik guys. Ini jujur banget aku belum sampai di sana dan ya kalau kalian boleh udah sampai di sana ataupun orang sana boleh tinggalkan komenan terbaik Anda guys ya. Sebab ini adalah pulau yang menurut aku fenomena banget ya, isu konflik itu ada gitu loh guys, dan itu sejaman dulu tapi sekarang ini sudah oke. Dan seperti apa ya dalam pulau ini dan seperti apa kehidupannya saya pun penasaran banget. Jadi kita kali ini kita belajar bersama guys ya. Yang belum tahu silahkan tonton video ini sampai habis guys ya. Oke, tak perlu berlengah-lengah lagi, link ada di description. Pulau Sebatik, satu pulau dua negara, perbandingan Sebatik Indonesia versus Sebatik Malaysia. Keren ini ya. Oke, lanjut, bismillah. Halo semua, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Oke. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh dua negara. Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Malaysia dan Sebatik bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia. Oke. Sebab ini Kalimantan. Sejarah pemisahan gitu ya? wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia sesuai dengan Perjanjian Konvensi London pada tahun 1891 berdasarkan titik koordinat 4 derajat 10 menit, di mana bagian selatan dikuasai oleh Belanda dan sebelah utara dikuasai oleh Inggris. Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia pada masa konfrontasi. Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi daerah wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Kunjungan Presiden ini dalam menyesuaikan kasus Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah kerajaan Malaysia. Kemudian, pada tanggal 16 Desember tahun 2014, Presiden Jokowi mengunjungi wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Di pulau terluar ini, Presiden mengunjungi beberapa lokasi seperti Patok 3 di Desa Ajo Kuning dan Menara Patok 0 di Desa Pancang, di mana terdapat pos Angkatan Laut yang dapat melihat langsung wilayah Malaysia, yaitu Kota Tawau. Jadi, bagaimana perbandingan antara dua daerah tersebut? Berikut videonya. Oke guys ya, ternyata itu waktu konfrontasi dulu itu hebat ya di sana pertempuran guys. Ini sejarah banget nih ya. Jadi untuk teman-teman jangan langsung komen yang negatif ya, kita dengarkan dulu, kita belajar dulu seperti apa sejarahnya gitu loh. Sebatik Malaysia dan Sebatik Indonesia. Jadi dua ini guys ya. Oke. Sebatik Indonesia ini biasanya itu border ini. Wilayah Sebatik Indonesia mencangkup sisi selatan Pulau Sebatik. Pada umumnya, wilayah Sebatik memiliki wilayah perkotaan yang berada di sisi timur pulau. Padat loh, dan disitulah kecil, ya? Dibangun pos lintas batas negara atau PLBN Sei Pancang Sebatik dibangun. Secara geografis, letak Pulau Sebatik sangat strategis karena berada di antara dua wilayah dengan kekuatan ekonomi yang cukup menjanjikan. Di mana Pulau Sebatik berada di utara kota Tarakan dan berada di timur pusat kota Nunukan, serta berdekatan dengan kota Tawau yang berada di utara pulau. Ini harusnya sehingga bisa sampai dulu. Pulau Sebatik tepat berada di tengah pusat kegiatan ekonomi antar daerah dan antar negara. Apalagi didukung dengan potensi ekonomi Sebatik berupa budidaya rumput laut yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Namun sayangnya, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat diakses secara resmi atau legal. Jika ingin menyeberang ke negara Malaysia dan sebaliknya, harus melalui jalur laut dan harus memutar ke pusat kota Nunukan terlebih dahulu. Nggak bisa ya. Inilah darat sebabnya ya. PLBN di Sebatik berupa pelabuhan. Nah, kira-kira
Di sini ada yang tahu kenapa kalau mau menuju Malaysia harus ke kota Nunukan dahulu? Tidak bisa langsung menuju Tawau? Padahal deket. Ataupun ke seberang Pulau Sepatik? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, itu pertanyaan menarik cuy. Sepatik pada sisi selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki total luas area seluas 246,61 km persegi atau sekitar 56,84% dari total luas pulau. Yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sepatik, Kecamatan Sepatik Timur, Kecamatan Sepatik Barat, Sepatik Tengah, dan Kecamatan Sepatik Utara. Sepatik Ada termasuk 5 bagian kecamatan dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sedangkan untuk informasi administrasi di Sepatik Malaysia, kami tidak mendapatkan sampai pada daerah setingkat kecamatan. Tetapi yang jelas, wilayah Malaysia di Sepatik seluas 187,23 km persegi Luas juga. atau sekitar 43,16% dari total luas pulau. Sepatik bagian utara secara administratif masuk ke dalam wilayah atau distrik Kota Tawau, Sabah State, Negara Kerajaan Malaysia. Untuk data kependudukan, dilansir dari BPS, pada tahun 2024 jumlah penduduk Sepatik Indonesia sebanyak 52.548 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 213 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Sepatik Malaysia sekitar 25.000 jiwa. Sekilas, berdasarkan peta kependudukan penduduk dunia, menunjukkan bahwa wilayah Sepatik Selatan lebih padat. Di Indonesia Ini padat terjadi karena jumlah penduduk yang lebih banyak di sisi selatan. Adanya area perkotaan di sisi timur Pulau Satu Sepatik pulau loh guys. menunjukkan bahwa sisi selatan pulau lebih maju daripada utara. Wilayah perkotaan menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang cukup kuat di daerah tersebut. Selain di sisi timur, perkampungan dan beberapa industri berada di sisi barat dan sepanjang jalur perbatasan dengan Malaysia. Sedangkan pada sisi utara pulau atau pada wilayah Malaysia cenderung lebih sedikit penduduk dan tidak memiliki area perkotaan. Hanya ada Kampung Wala Sebai di ya. utara serta Kampung Sungai Pendek dan Bergosong di sisi timur. Selebihnya hanya wilayah perkebunan dan hutan. Nggak banyak. Infrastrukturnya gimana? Dari sektor konektivitas antar daerah, di sektor darat, Sepatik Indonesia memiliki panjang ruas jalan sekitar 104,85 km. Ini termasuk jalan lingkar Sepatik yang masuk dalam kategori jalan nasional. Dan jalan lain berupa jalan perkotaan dan jalan penghubung antar desa. Jalan di Sepatik sebagian besar sudah beraspal dan berlajur dua selayaknya jalan nasional pada umumnya. Kelebihan lainnya adalah jaringan jalan di Sepatik Indonesia sudah menjangkau keseluruhan wilayah. Hal ini berbeda dengan Sepatik Utara, di mana hanya terdapat jalan aspal sepanjang 23,6 km yang menghubungkan Wala Sebai di utara dengan Kampung Bergosong di ujung timur pulau. Bergosong. Itu pun bukan ruas jalan nasional dan relatif sempit. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa tidak bisa melakukan penyeberangan perbatasan negara antara Sepatik Utara dan Sepatik Selatan melalui jalur darat. Karena memang belum ada jalan raya yang menghubungkan kedua negara secara legal. Untuk sektor laut, di Sepatik Selatan memiliki dermaga feri Liang Bunyu, Pelabuhan Bambangan Sepatik, dan Pelabuhan Sungai Nyamuk di PLBN Seipancang Sepatik. Sedangkan untuk Sepatik Utara memiliki beberapa pelabuhan rakyat untuk melayani penyeberangan domestik dan transportasi menuju kota Tawau, Malaysia. Untuk sektor udara, tidak ada satupun bandara di Pulau Sepatik. Bandara terdekat terdapat di kota Nunukan, yaitu Bandar Udara Domestik Nunukan. Dan terdapat Bandar Udara Internasional Juwata di kota Tarakan untuk melayani transportasi udara di wilayah Indonesia. Sedangkan di wilayah Malaysia, terdapat Bandar Udara Tawau di kota Tawau, Sabah. Dilansir dari BPS,
indeks pembangunan manusia Kalimantan Utara sebesar 72,88 poin. Banyak. Sedangkan indeks pembangunan manusia Sabah sebesar 77,2 poin. Di sebatik Indonesia, setidaknya terdapat 1 rumah sakit serta 7 pusat kesehatan berupa puskesmas, posyandu, dan pos kesehatan desa. Sedangkan di sebatik Malaysia, terdapat 2 klinik kesehatan. Di sektor pendidikan, tidak ada perguruan tinggi di Pulau Sebatik. Paling tinggi hanya terdapat 7 SMA atau SMK sederajat di sebatik Indonesia dan 1 SMK di sebatik Malaysia. Ekonomi dia pula pada gimana sektor ya? ekonomi, kita akan bandingkan PDRB tiap daerah. PDRB Kabupaten Nunukan sebesar 40,23 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 217.923 jiwa, sehingga memiliki PDRB per kapita sebesar 184,6 juta atau sekitar 11.265 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Selatan, maka sebatik Indonesia memiliki PDRB sebesar 9,7 triliun rupiah. Besar loh ini. Atau sekitar 591.960,74 US dollar. Sabah, ya? Untuk memperkirakan kekuatan ekonomi sebatik Malaysia, kita hanya akan mengestimasi lewat PDB Sabah dibagi jumlah penduduknya. Sabah memiliki PDB sebesar 25,88 bilion US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 3.592.800 jiwa, sehingga PDRB per kapita sebesar 7.204,5 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Utara, maka sebatik Malaysia diperkirakan memiliki PDB sebesar 180.113 US dollar atau sekitar 2,95 triliun rupiah. Sehingga jika kita bandingkan antara sebatik Indonesia dengan sebatik Malaysia, maka PDRB sebatik Indonesia 3 kali lebih besar dari sebatik Malaysia dan dengan PDRB per kapita banyak yang lebih besar pula. Dan itulah perbandingan antara sebatik Indonesia dengan sebatik Malaysia. Semoga kedua wilayah akan mengalami kemajuan dan memiliki hubungan antar negara serumpun yang saling menguntungkan. Harusnya. Kemudian pada tahun 1990-an, konflik batas antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sebatik juga menjadi intens. Kedua negara memiliki pandangan yang berbeda tentang batas wilayah dan sumber daya alam yang ada di pulau tersebut. Kemudian pada tahun 1997, kedua negara yang menandatangani perjanjian yang menyelesaikan konflik batas dan membagi Pulau Sebatik menjadi 2 bagian yang dikontrol bersama. Ada rumah unik yang berdiri di garis perbatasan. Meski pernah berkonflik, nyatanya sob, perbatasan di Pulau Sebatik tidak seseram yang kita kira. Garis perbatasan hanya ditandai dengan tugu yang tertanam di jalan setapak. Sementara itu, banyak pula perkampungan warga yang berada di sekitar garis perbatasan. Bahkan ada beberapa rumah yang berdiri di atas garis perbatasan. Salah satunya adalah rumah yang disebut sebagai rumah 2 negara. Rumah ini beralamat di Kampung Pancang, Tawau, bahagian Tawau, Kalimantan Utara. Rumah yang sempat viral beberapa tahun ini juga memperlihatkan sebuah rumah yang berada di 2 wilayah negara. Sebagian ruang tamu dan kamar terletak di Indonesia, sementara bagian dapur dan toilet adalah bagian Malaysia. Unik bukan? Rumah ini pun lantas menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang mengunjungi pulau ini. Pernah terbayang gak sih sob, jika kamu bisa dengan mudah bolak-balik ke luar negeri dalam 1 hari tanpa harus repot ngurus paspor? Betul. Meski terbilang cukup mustahil dilakukan, akan tetapi kamu bisa mewujudkannya jika memiliki rumah di perbatasan 2 negara ini. Oke, cukup menarik sekali guys ya, sebab ini adalah salah satu hal yang unik guys ya, bahkan di dunia lain mungkin nggak ada guys ya, ini ada loh ya.
dapur dan ruang makan dan belakang lah itu Malaysia, dan ruang tamunya di Indonesia cuy. Ini bisa bolak-balik satu hari berapa kali ke luar negeri gitu loh guys ya. Keren banget ya. Dan kita akan intip ya apa yang digunakan mata uangnya, apakah mata uang Indonesia ataupun Malaysia guys. Sama-sama kita saksikan lagi guys. Dilema penggunaan mata uang ganda di Pulau Sebatik. Ganda berarti ya. Pulau Sebatik, Kalimantan Utara merupakan daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Ada yang menarik di Pulau Sebatik, tepatnya di Kampung Pancasila, Desa Aji Kuning, di mana terdapat satu bangunan rumah yang berada di antara dua wilayah negara. Bangunan ini dulunya sempat menjadi tempat tinggal warga, namun kini sudah menjadi aset yang dikelola BUMN sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Diambil pemerintah. Kita udah di mana nih? Di rumah perbatasan. Rumah perbatasan. Jadi berarti ini perbatasannya maksudnya seperti apa? Perbatasan Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia. Berarti yang mana Indonesia mana Malaysia? Nah, sekarang kita berada di Indonesia. Posisi Indonesia. Ke belakang dikit di Malaysia. Terus kita masuk ke dalam. Ini unik banget seriusan ini. Tinggal tepat di perbatasan dua negara, bagaimana cara masyarakatnya melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Wih, produk Di pun Pulau Malaysia Sebatik ini semua karena ya. berbatasan langsung dengan Malaysia, katanya kita bisa berbelanja menggunakan rupiah, kemudian mendapatkan kembalian dengan mata uang ringgit. Apakah benar? Saya akan coba berbelanja ini di salah satu warung yang ada di Sebatik, dan ternyata ada produk dari Malaysia juga. Iya. Ibu, saya beli ini ya Bu, semuanya. Jadi berapa Bu semuanya? semuanya 41. 41. 41. Ibu, saya boleh dong, ini kan bayar Rp50.000. Boleh bisa kembaliannya dapat ringgit nggak? Boleh. Berarti Ini totalnya hitung-hitungannya 41.000, mateng gitu lah ya. Kembalian ringgitnya dapat 3 ringgit ya Bu. 1 ringgit berarti 3.000. Wah, saya bayar pakai rupiah, akhirnya bisa mendapatkan kembalian ringgit. 1 ringgit di sini dinilai dengan harga Rp3.000 sama dengan. Penggunaan mata uang rupiah di tanah air sendiri, khususnya di daerah perbatasan, sangat penting. Karena rupiah bukan hanya menjadi alat tukar semata, namun menjadi simbol kedaulatan negara Indonesia. Peningkatan pada masyarakat yang dahulu banyak menggunakan ringgit, sekarang sudah banyak menggunakan rupiah. Dan satu hal yang paling penting bagi kami adalah seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dari pihak kepala desa, dari pihak masyarakat umumnya, mereka berkomitmen dan mereka dengan nasionalisme dan kebangsaan akan terus menegakkan rupiah di wilayah NKRI dan daerah perbatasan ini. Di sini masyarakat melakukan transaksi jual beli menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan ringgit, bukan tanpa alasan. Jarak yang lebih dekat untuk berbelanja di Malaysia daripada Indonesia menjadi alasan utamanya. Meski demikian, masyarakat Pulau Sebatik kini semakin sadar pentingnya penggunaan rupiah. Kalau saya lihat di pasar itu taruhlah sekitar 70% itu rupiah. Kalau kita mau pakai 100% rupiah ya itu uang ringgit itu di stopkan dari Malaysia. Karena kalau di perbatasan tetap itu pakai rupiah ringgit. Selain menggunakan rupiah ketika bertransaksi di Indonesia, masyarakat juga harus mencintai dan merawat rupiah dengan tidak melipat, membasahi, atau merobek uang kertas rupiah. Monica Konado, Arif Tidiawan, Ya kalau kita ada uang pasti kita jaga lah Mbak ya. Yang penting uangnya selalu stabil, tidak ngedrop terus, tidak turun terus gitu loh guys ya. Ini kalau dua mata uang ini dibelanjain, kalau rupiah time turun seperti ini ya gimana cuy ya. Nilainya semakin merosot gitu. Semoga pemerintah mempunyai inisiatif baru agar rupiah ini semakin kukuh gitu loh guys ya. Jadi cukup menarik sekali ya. Ini kita mempunyai pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, sebab saya pun belum pernah. Kalau ke Sabah waktu itu aku rasa boleh guys ya, pergi ke Tawau kemudian ke Sebatik Malaysia ini boleh. Tapi ya itu belum sempat lagi guys ya. Insya Allah kalau ada kesempatan bolehlah datang lagi. Sebab ini termasuk wisata juga. Sebab dulu konflik di sini itu tegang guys. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perjanjian ya, dikelola bersama satu pulau ini. Jadi dibagi menjadi dua guys ya. Jadi tidak ada rebutan lagi. Jadi untuk netizen stop ya yang komen bahwa ini klaim ini klaim itu, sudah.
ya. Pemerintah pasti memikirkan lah jalan yang terbaik untuk kedua negara ini, sebab kita ini paling deket. Bahkan nih lihat nih, mata uang kita digunakan ya, dan produk-produk Malaysia juga banyak di situ ya. Mungkin produk Indonesia susah didapatkan, mungkin juga sebab di setiap perbatasan ini itu yang antara Malaysia dan Indonesia itu kebanyakan produk Malaysia gitu loh. Bahkan petrol senang didapatkan lah ya, sebab kalau di Indonesia harus ke Nunukan ataupun ke kotanya itu cukup jauh ya. Pasti akan ada alasan lah ya, pasti ada alasan yang jelas kenapa kok ada produk Malaysia gitu. Bukan niatnya Malaysia pengen ini, harusnya berterima kasih juga gitu loh ya. Contoh energi yang didapatkan daripada pasokan listrik daripada Malaysia ke Indonesia itu adalah salah satu tolongan orang Malaysia gitu loh. Kita harus berterima kasih, jadi jangan dibuat konflik ya. Intinya kita selalu jaga perdamaian, jaga persahabatan, jaga kerukunan guys ya. Apa tindakan kalian guys? Jadi apa pandangan kalian guys ya? Tinggalkan komentar terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.